tak kosong, minimal ada satu anggota. Dengan dua operasinya terdefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi di dalam himpunan itu ada objek-objek, lalu terdefinisikan dua operasi, ya, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Lalu V ini dikatakan dia vektor, ruang vektor, jika memenuhi ke-10 aksioma berikut ini. Jadi kalau misalkan ke-10 aksioma dia memenuhi, ya 1 sampai 10, berarti dia termasuk ke ruang vektor. Aksioma yang pertama di sini ada vektor U dan V bersifat tertutup. Bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Artinya jika vektor U, vektor V, ya, anggota di ruang V, maka U ditambah V harus ada di ruang V juga. Ya, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Jadi untuk setiap vektor U, V yang ada di ruang V, maka U ditambah V sama dengan V ditambah U. Ya, yang pertama dia tertutup terhadap penjumlahan, yang kedua dia komutatif terhadap penjumlahan, yang ketiga asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Asosiatif artinya untuk setiap vektor U, V, W yang ada di ruang V berlaku seperti ini. U ditambah V ditambah W sama dengan U tambah V ditambah W. Nah, ya berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan di ruang V itu juga. Ya. Yang keempat, keberadaan vektor 0. Keberadaan vektor 0, jadi ada vektor 0 di ruang V itu, sedemikian sehingga untuk semua vektor U yang ada di ruang V, maka berlaku vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Jadi ada vektor 0 ya di ruang V. 5. Keberadaan inverse penjumlahan. Inverse dari penjumlahan. Artinya untuk setiap vektor U yang ada di ruang V, terdapat min vektor U yang ada di ruang V, sehingga U ditambah min U itu sama dengan min U ditambah U sama dengan vektor 0. Nah, jadi selain vektor 0 ada juga inverse dari penjumlahan, yaitu min vektor U. Ya, untuk setiap U, inverse-nya adalah min U. Yang keenam, aksioma yang keenam, vektor U dan V bersifat tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Ya, jadi dia tertutup terhadap penjumlahan, kemudian U dan V juga tertutup terhadap perkalian skalar ya. Artinya kalau misalkan ada vektor U di ruang V, ya, dan ada K yang merupakan skalar, maka K dikali U juga harus ada di ruang V. Yang ketujuh, K dikali vektor U ditambah vektor I, itu sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Ya, di mana di sini U sama V-nya itu adalah vektor yang ada di ruang V, dan K itu adalah sembarang skalar. Ya. Kemudian K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. Ya, di mana di sini K sama L-nya adalah skalar dan U adalah vektor yang ada di ruang V. Himpunan V. Ya, boleh di ruang V atau di himpunan V. Yang kesembilan, K dikali LU sama dengan K dikali L dikali U ya. Ya, sama ini K dan L-nya itu adalah skalar, U-nya adalah vektor U. Dan yang ke-10 adalah 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Nah, jadi kalau untuk membuktikan apakah V itu adalah ruang vektor, kita harus membuktikan ke-10 aksioma ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Silahkan.
Oke, tidak ada? Enggak ada, Bu. Enggak, Bu. Lanjut aja dulu. Kita lihat contohnya. Misalkan di sini ada himpunan M, ya, adalah matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real adalah suatu ruang vektor. Jadi yang akan kita buktikan adalah himpunan M yang anggotanya adalah matriks berukuran 2 kali 2. Ya, dengan entry-nya itu adalah himpunan bilangan real. Nah, melalui contoh ini kita akan mengetahui dengan mudahnya ke-10 aksioma di atas itu terbukti dengan urutan sebagai berikut, ya, urutannya adalah 1, 6. Jadi kita buktikan dia tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar, kemudian 2, 3, 7, 8, 9, 10, 4, 5. Ya. Nah, karena belum didefinisikan, kita definisikan M pada himpunan matriks itu berarti kan M-nya berbentuk seperti ini, ya, berukuran 2 kali 2 dengan MIJ-nya itu adalah anggota bilangan real. Ini ya disebutkan didefinisikan untuk anggota M itu adalah seperti ini. Oke, sebentar. Nah, yang pertama yang akan dibuktikan itu adalah tertutup terhadap penjumlahan. Jadi, ambil sembarang vektor A, kemudian vektor B yang merupakan ruang M, jadi dari himpunan M kita ambil sembarang A sama B. Jadi, anggota, jadi vektor A itu dapat ditulis seperti ini. Ya. A sama dengan A11, A12, A21, A22, ya, ukuran 2 kali 2. Jadi mana entry-entry A dan B itu bilangan real. Ya, jadi kalau misalkan kita jumlahkan, jadi A11 ditambah B11, A12 ditambah B12, A21 ditambah B21, A22 ditambah B22. Nah, yang ini hasilnya merupakan matriks berukuran 2 kali 2. Ya, di mana hasil penjumlahan juga merupakan bilangan real, ya. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa aksioma 1 terpenuhi atau dia tertutup terhadap penjumlahan karena hasilnya juga merupakan matriks berukuran 2 kali 2. Selanjutnya yang akan dibuktikan adalah aksioma ke-6. Aksioma ke-6 tadi apa? Aksioma ke-6 itu adalah tertutup terhadap perkalian skalar. Ya, tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi misalkan di sini kita ambil K itu adalah skalar atau bilangan real, maka K dikali A sama dengan K dikali A11, KA12, KA21, KA22. Jadi karena A11 anggotanya itu adalah bilangan real dan K juga bilangan real, maka hasil perkaliannya juga adalah pasti bilangan real. Ya, dan ini menunjukkan bahwa karena perkalian terhadap skalar itu
hasilnya juga matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry-nya adalah bilangan real, maka aksioma 6 terpenuhi. Tertutup terhadap perkalian skalar. Ini aksioma 1 dan aksioma 6. Selanjutnya yang akan dibuktikan adalah aksioma kedua. Aksioma kedua tadi komutatif ya terhadap penjumlahan. Komutatif terhadap penjumlahan, jadi A ditambah B, yang akan dibuktikan adalah B ditambah A. Kita lihat terlebih dahulu di sini. A ditambah B. Vektor A itu anggota adalah matriks 2 kali 2 dengan anggota entry-entry-nya adalah bilangan real ditambah matriks 2 kali 2 juga ya B1 1 B1 2. Kemudian kita jumlahkan hasilnya kan ini ya. A11 ditambah B11 A12 B12 ya, karena ini A11 bilangan real, B11 bilangan real ya, maka dari sifat aljabar dia bersifat komutatif juga, jadi bisa dibalik B11 ditambah A11, B12 ditambah A12 dan seterusnya. Nah ini ya B11 ditambah A11 itu sama dengan seperti ini ya kalau ditulis ulang. Jadi matriks B ditambah dengan matriks A. Yang artinya vektor B ditambah vektor A. Ya, jadi hasil penjumlahan komutatifnya itu berlaku atau terpenuhi untuk matriks berukuran 2 kali 2 ini. Nah, ini ya. Kalian dapat lihat dia bersifat komutatif. Ya, jadi 1, 6, 2 sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah aksioma yang ketiga. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Kalau misalkan terlalu cepat atau terlalu buru-buru juga silahkan ditanyakan. Ambil sembarang vektor C, ya, karena yang ketiga itu adalah akan dibuktikan dia bersifat asosiatif. Asosiatif berarti pengelompokan terhadap penjumlahan juga. Ya. Di A ditambah B tambah C akan dibuktikan dia sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini matriks A 2 kali 2 ditambah yang ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah yang ini. B11 ditambah C11, B12 ditambah C12, dan seterusnya sampai B22 ditambah C22. Lalu selanjutnya, hasilnya yang ini ya, dijumlahkan ke sini adalah ini ya, A11 ditambah B11 ditambah C11 sampai A22 ditambah B22 ditambah C22. Ya, nah ini. Nah yang ini kan bisa dipisah nih, A11 ditambah B11 ya, ditambah dengan baru ditambah C11 C12 vektor matriks C. Nah ini. Nah, yang ini kan sama dengan A11 vektor A ditambah dengan vektor B, lalu ditambah vektor C. Jadi terbukti dia sama dengan A ditambah B ditambah C, atau berlaku sifat asosiatif. Ini dapat kalian buktikan seperti ini, ya. Gitu. Jadi untuk membuktikan apakah dia ruang vektor, yang diambil itu adalah vektor secara umum. Ya, vektor secara umum tidak boleh pakai contoh langsung, tidak boleh pakai contoh angka. Jadi kita harus, kalau misalkan ada teorema atau misalkan definisi-definisi yang harus dibuktikan, yang harus ditunjukkan, nah kita harus membuktikannya itu dengan mengambil contoh secara umum, jadi tidak boleh pakai yang angka-angka, jadi harus seperti ini, harus pakai huruf seperti ini, jadi secara umum yang ada di dalam vektor itu ya. Oke, jadi 1, 6, 2, 3 sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah aksioma ketujuh, yaitu distributif ya.
K adalah bilangan skalar, kemudian akan dibuktikan KA ditambah B itu sama dengan KA ditambah KB. Nah, ini K, ini kita jumlahkan dulu A1 vektor A ditambah vektor B, hasilnya ini A11 ditambah B11, A12 ditambah B12. Ini kalau dikalikan dengan skalar, hasilnya yang ini. Nah, yang ini, ya. KA11 ditambah KB11, KA12 ditambah KB12, dan seterusnya. Nah, ini kalian lihat KA11 ditambah KB11 kan bisa dipisah juga menjadi KA11, KA12 ditambah yang ini jadi KB11, KB12, dan seterusnya. Yang ini, ya ini ada KK semua, ini K-nya bisa dikeluarin jadi K dikali A11, A12, A21, A22. Yang ini juga K-nya bisa dikeluarin jadi K B11, B12, B21, B22. Ya, K ini itu ternyata adalah vektor A, yang ini adalah vektor B. Jadi K dikali vektor A ditambah K dikali vektor B. Jadi sama dengan K dikali A ditambah B. Ya, jadi untuk distributif atau aksioma ke-7 terpenuhi. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah aksioma ke-8. Aksioma ke-8. Tadi ada dua skala, yaitu K sama L, ya, K ditambah L kemudian dikali dengan vektor A. K ditambah L dikali vektor A sama, yang akan dibuktikan adalah K dikali A ditambah L dikali vektor A. Ya. Nah, jadi ini K ditambah L, kita tambahkan dulu, baru dikali dengan vektor A. Jadi K ditambah L dikali A11, K ditambah L dikali A12, dan seterusnya sampai K ditambah L dikali A22. Ya. Sebentar ya.
Nah, ini ya selanjutnya. K ditambah L dikali A11 itu sama dengan K dikali A11 ditambah L dikali A11. Jadi di sini hasilnya ini. Ini ya. Lalu dipisah lagi yang K sama K, yang L sama L. Yang ini K kali A11, K A12 ditambah dengan L A11, L A12. Jadi kalau misalkan dijumlahkan hasilnya sama dengan yang ini nih. Ya. Nah, ini yang ini ya. Ada K, ada K, ada K, ada K, itu sama dengan ini. K dikali A11, A12, A21, A22, yang ini juga sama L, 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 L. L-nya bisa dikeluarin jadi seperti ini. L, A11, A12, A21, A22. Jadi sama dengan K dikali A ditambah L di K dikali A ditambah L dikali A. Aksioma 8 terpenuhi. Selanjutnya aksioma 9. Ya, aksioma 9 ini asosiatif terhadap perkalian skalar. Jadi K dikali L dikali A sama dengan K dikali L dikali A. Ya. Nih, K dikali L dikali A. Ini L yang kita kalikan dengan A dulu, jadinya hasilnya ini L A11, L A12, L A21, L A22. Lalu baru kita kalikan dengan si K, jadi hasilnya adalah KL. A11 KL, A12. Nah, ini kan sama-sama ada K dikali L, K dikali L. Jadi K dikali L ini bisa dikeluar karena dia adalah skalar. Ya, skalar. Jadi KL dikali dengan vektor A. Jadinya sama dengan KL dikali A. Jadi aksioma 9 terpenuhi. Lalu aksioma ke-10 tadi apa? 1 dikali vektor A. Satunya adalah satu skalar, jadi 1 dikali vektor A, seperti ini, 1 dikali A11, 1 dikali A12, sampai dengan 1 dikali A22. Ya. 1 dikali A11 kan sama dengan A11. Jadi A11, A12, A21, A22 ini adalah vektor A. Ya. Nah, aksioma 10 terpenuhi. Selanjutnya tadi aksioma 4 ya. Aksioma 4 itu ada vektor 0. Vektor 0 kita definisikan di matriks 2 kali 2. Jadinya seperti ini. 0, 0, 0, 0. Ya, ini adalah anggota E. Lalu 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Nah, ini 0 ditambah A, A. A ditambah 0, A. Ya. Jadi sudah pasti 0 ditambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Jadi aksioma 4 terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah membuktikan aksioma 10. Ya. Aksioma 10 tadi ada inverse penjumlahan. Jadi kalau misalkan ada U, ada vektor U di ruang V, maka ada inverse penjumlahannya min U. Ya, jadi kalau misalkan ada vektor A, berarti inverse penjumlahannya adalah min A. Ya, min A sama dengan didefinisikan di matriks itu ada minnya semua di sini. Min A11, min A12, min A21, min A22. Ya. Ya, membuktikannya bagaimana? Ya, kita tinggal buktikan A ditambah min A sama dengan vektor 0, dan min A ditambah A sama dengan vektor 0. Jadi,
Di sini yang pertama vektor A, A11, A12, A21, A22. Ditambah dengan inverse-nya, inverse penjumlahannya itu adalah yang ini, min A11, min A12, min A21, min A22. Nah, jadi A11 dikurang A11 itu 0, A12 dikurang A12 0, jadi hasilnya 0, 0, 0, 0. Ini merupakan vektor 0. Begitu juga yang min A ditambah A, hasilnya adalah vektor 0. Jadi aksioma 0 sih. Aksioma 5 terpenuhi. Kan ikut aja sih. Iya. Oke, ada pertanyaan enggak? Kan sudah terbukti ya. 10 aksiomanya. Ada pertanyaan, masih ada yang bingung dari 10 aksioma itu? Silahkan. Tidak ada Bu, jelas Bu. Tidak ada, jelas semua. Ya kalau saya Bu. Yang lain? Jelas Bu, jelas Bu. Jelas, Bu. Oke. Bu, ini kalau pembuktian ruang kotak itu semua aksiomanya harus dibuktikan satu persatu juga, Bu. Iya. Semuanya. Iya. Bu itu. Mm. Oh, terima kasih, Bu. Halus. Iya. Tumpah tadi kan? Tumpah. Oke, misal kalau sudah, coba ada nih. Hazel, kamu baru masuk Hazel. Tunggu, mau belum selesai. Nah, misal ada
himpunan A himpunan A mana X anggota bilangan real dan Y juga anggota bilangan real. Mana Pak? Ini ya. Kelihatan nggak? Saya tulis di bawah. Sini ya. Lalu operasi penjumlahannya didefinisikan sebagai AB ditambah CD sama dengan AB. Lalu operasi perkalian skala didefinisikan KA KB. Gini. Pertanyaannya, apakah himpunan A merupakan ruang vektor atau bukan? Bukan? Jelas ya? Jelas Bu. Jadi pertanyaannya apakah vektor atau ruang vektor atau bukan? Diapain? Tulis. Hah? Tulis. Ada tulisannya nggak? Ada.
Ya, Rifki, Muhammad Rifki, kenapa? Mau tulis. Ya, Pak Ilham bisa. Kalau menurut aku ya Bu, itu kayaknya bukan ruang vektor deh Bu, soalnya operasi penjumlahannya salah. Harusnya operasi penjumlahannya itu hasilnya sama dengan A, Jadinya, iya bukan, enggak kan dia didefinisikannya operasinya penjumlahannya seperti itu. ya. Kita harusnya memang nggak ngebenerin, tapi buktiin kalau yang salah itu bagian yang mana gitu. Oke. Jadi misalkan yang aksioma 1 benar, aksioma 2 benar atau salah gitu. Tapi tetap pakai operasi penjumlahan. Kalau misalkan dilihat dari operasi penjumlahan kan emang salah kan? Iya. Berarti dicobain satu-satu gitu ya Bu ya? Ya, yang bikin salah, yang mana yang misalkan yang aksioma 1 udah salah ya nggak apa-apa. Gitu. Misalkan kalian bisa tunjukkan dia salah, ya. Oke, iya.
Ibu, saya minta PPT-nya, Bu. Oh iya, saya kirim ya. Iya, Bu. Udah dikirim ya. Coba, Iya, Bu, sudah. Makasih, Bu. sudah ada yang dapat belum jawabannya vektor atau bukan ruang vektor?
Gimana? Sudah selesai atau mau dibahas aja langsung? Atau masih ada yang bingung? Boleh Bu bahas yang soal tadinya Bu? Kan soalnya ini ya. Dia tertutup terhadap penjumlahan enggak? Tertutup terhadap penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita ambil U, vektor U, ditambah vektor V, hasilnya ada di A kan? Ya enggak? Misal U-nya itu adalah AB, kemudian ditambah V-nya itu adalah CD, ya hasilnya tetap AB ya kan? Tetap AB, AB itu adalah anggota himpunan A. Jadi dia tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian yang selanjutnya misalkan aksioma kedua, itu akan dibuktikan U ditambah V sama dengan V ditambah U. Ya. Komutatif. Nah, misalkan U-nya tadi ya, U-nya itu adalah AB, V-nya itu adalah CD, nah U ditambah V sama dengan AB ditambah CD, hasilnya apa? Sesuai definisi AB ya kan? Tetap AB. Tapi kalau misalkan V ditambah U, berarti kan V-nya itu adalah CD. CD ditambah AB, hasilnya apa? CD ya kan? CD, iya. Di sini bisa kalian lihat ya bahwa U ditambah V-nya tidak sama dengan V ditambah U. Betul? Betul. Jadi dia tidak bersifat Komutatif. komutatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan A Bukan ruang vektor. vektor. Gitu. Masih ada yang bingung? Bu, berarti mau buktiin aksiomanya satu persatu tuh nggak ngurut nggak apa-apa ya, Bu? Nggak Apa apa-apa. harus ngurut 1, 2 gitu? Nggak harus. Oke. Yang penting kalau terpenuhi 10-nya itu berarti tertutup ya Bu ya? Berarti dia ruang vektor. Ruang vektor. Oh, Kalau vektor tertutup ya. itu aksioma 1, V. Iya, iya, iya. Oke. Saya absen dulu ya.